Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama gereja di seluruh dunia, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama, menandai dimulainya Minggu Advent pertama. Lilin simbol pengharapan. Seperti firman Tuhan, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Roma pasal 15 ayat 12 dan Yesaya pasal 11 ayat 10. Minggu Advent pertama ini mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Penebus. Marilah kita menantikannya dengan penuh harap, sambil mempersiapkan diri dalam pertobatan, agar layak menyambut Dia. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma 15 ayat 13. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini kita telah memasuki Minggu Advent yang pertama, yang sering disebut sebagai Minggu Pengharapan. Marilah kita datang kepada Tuhan akan pengharapan, kasih setia penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita pujikan melalui Kidung Jemaat 81, bait yang pertama, "Oh datanglah Immanuel." Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Kau anggap layak duduk di hadapan-Mu mengenakan sepatu? Bukankah kami ini tanah liat yang Engkau bentuk serupa dengan gambar-Mu? Terlalu mulia Engkau menempatkan kami di hadapan-Mu. Sementara kami tahu
beribu dosa pelanggaran kami membuatmu malu. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Kau anggap layak duduk di hadapan-Mu mengenakan sepatu? Padahal kami tahu bahwa kami ini debu dan akan kembali menjadi debu. Maka jangan pandang sepatu kami ya Tuhan, sebab Engkau tahu, di balik sepatu yang menutupi telapak kaki kami, ada banyak dosa yang telah kami jalani. Inilah pengakuan dosa dan pelanggaran kami. Jemaat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Seperti sabdamu, saat anak manusia datang kembali membelah langit, lalu turun dari awan-awan gelap yang menutupi bumi. Saat semua itu terjadi, janganlah lupakan kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa pelanggaran kami, dan terimalah tobat kami. Marilah kita menerima anugerah dan pengampunan dari Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 84 bait 1 dilanjutkan bait yang kedua. Ya Yesus, Dikau ku rindukan. Terbuka
Marilah kita masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bersatu hati kita masuk dalam doa. Tuhan Allah, kami bersyukur ketika di minggu ini Tuhan manggil kami untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Kami telah memasuki Minggu Advent yang pertama, Minggu Pengharapan. Kiranya melalui firman Tuhan yang kami dengarkan dan kami renungkan, boleh semakin menumbuhkan pengharapan kami akan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam kemuliaan dan kuasa. Oleh karena itu ya Bapa, berfirmanlah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37. Kitab Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang mendengar sabda Tuhan dan melakukannya. Maranatha.
Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini bersama kita beribadah di hadapan Tuhan, kita telah memasuki Minggu Advent yang pertama, yang juga dikenal sebagai awal tahun liturgi gereja. Advent berasal dari kata adventus, dari bahasa Latin yang berarti kedatangan. Masa Advent memiliki dimensi penantian akan kedatangan Kristus yang pertama di dunia melalui kelahirannya, yaitu kedatangan Kristus di masa lalu. Dan penantian akan kedatangannya kembali yang kedua, yaitu kedatangannya di masa depan. Jadi Advent adalah masa di mana masa lalu kita sekarang memperingatinya. Dan masa depan yaitu tentang pengharapan menyatu di dalam kedatangan Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, secara tradisional Minggu Advent yang pertama sering disebut sebagai Minggu Pengharapan. Karena minggu ini menekankan pada pengharapan akan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman. Akan tapi banyak orang yang takut. Banyak orang menghindar kalau sedang berbicara tentang kedatangan Kristus pada akhir zaman. Betul enggak Bapak, Ibu, dan Saudara? Ya. Mengapa orang takut, ya? Mengapa orang menghindar kalau berbicara tentang akhir zaman, tentang kedatangan Kristus yang kedua kali? Sebab biasanya ketika kita membicarakan hal-hal tersebut, biasanya berbicara tentang kehancuran, ya, tentang bencana alam, tentang kelaparan, peperangan, antikristus. Bahkan ada yang mengkaitkan dengan angka 666. Wah, ini ada juga saudara-saudara yang sudah berbicara jauh ke sana tentang hal-hal yang menakutkan, bahwa nanti kita akan disetir, akan dikondisikan sedemikian rupa sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa terkait dengan antikristus, terkait dengan simbol 666. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana sikap hidup kita sebagai anak-anak Tuhan dalam merespon berita tentang kedatangan Kristus yang kedua kali? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mari kita saat ini belajar kepada firman Tuhan dalam kitab Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37. Pembicaraan mengenai akhir zaman dalam kitab Injil Markus ini diawali ketika ada seorang murid Yesus yang berbicara tentang kokoh dan megahnya bangunan bait suci. Bapak, Ibu bisa cek di dalam Markus pasal 13 ayat yang pertama. Yang kemudian dijawab oleh Tuhan Yesus bahwa gedung yang kokoh, gedung yang megah itu pada waktunya akan diruntuhkan sehingga tidak satupun batu yang terletak di atas batu yang lain. Di pasal 13 ayat yang ke-2. Firman Tuhan inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan para murid selanjutnya. Bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai pada kesudahannya? Markus pasal 13 ayat yang ke
4. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa akan ada berbagai bencana alam. Tadi yang saya sampaikan ada peperangan, ada gempa bumi, akan ada tanda-tanda di langit, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak akan bercahaya, bahkan ada bintang-bintang itu berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan goncang. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita berbicara tentang situasi kondisi yang seperti itu, bencana-bencana alam seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya kalau kita melihat dalam kitab Perjanjian Lama, berbagai bencana alam ini sudah disampaikan oleh para nabi. Bapak Ibu nanti bisa lihat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 13, ya. Yesaya pasal 13 ayat yang ke-10. Kitab Nabi Yeskiel ayat 3 pasal 38 ayat 19. Kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat yang ke-10. Dan masih banyak nas-nas yang lain yang berbicara tentang itu. Artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa semua itu memang akan terjadi, sedang terjadi, dan terus terjadi. Betul enggak Bapak Ibu? Kita setiap tahun pasti ada berita-berita tentang itu ya. Ada gempa bumi ya, ada gunung meletus, ada banjir, ada badai, dan seterusnya. Selalu ada bencana-bencana alam. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa semua itu barulah permulaan penderitaan. Ingat, barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Itu bukan tentang akhir dunia, tetapi menjelang zaman baru. Lalu apa yang dimaksudkan dengan permulaan zaman baru ini? Nah, disinilah Tuhan Yesus memberikan pengajaran melalui perumpamaan tentang pohon ara yang bertunas yang dimulai dari ayat yang ke-28 ya. Pasal 13 ayat yang ke-28 tentang pohon ara yang bertunas. Bapak, Ibu, dan Saudara, pohon ara yang bertunas menandai berakhirnya musim dingin yang mencekam dan dimulainya musim semi. Kalau dalam Alkitab dimulainya musim panas saat tumbuh-tumbuhan memperlihatkan tanda-tanda kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang Yahudi memahami tentang pohon ara ini sebagai tempat berteduh ya, yang memberikan kesejukan, dipahami sebagai lambang kehidupan. Berlindung di bawah naungan pohon ara menggambarkan hidup yang penuh dengan damai sejahtera, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang penuh dengan kemakmuran. Nanti bisa dilihat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 25, juga kitab Mika pasal 4 ayat yang ke-4 ya. Maka pohon ara yang bertunas di sini melambangkan, menandai kehidupan, menandai pengharapan yang baru akan datangnya damai sejahtera dan sukacita. Pohon ara yang bertunas menggambarkan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali ini untuk memperbarui segala sesuatu, menghadirkan pengharapan akan damai sejahtera dan sukacita. Nah, oleh karena itu, janganlah jemaat terpaku ya
terpancang, terlalu fokus akan berita-berita tentang berbagai macam penderitaan, bencana alam yang menakutkan, yang mengerikan. Tetapi marilah jemaat mengarahkan hati bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali yang penuh dengan kuasa dan kemuliaannya ini membawa apa? Damai sejahtera. Membawa sukacita. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang percaya. Sehingga kita dijauhkan dari rasa takut, dijauhkan dari kekhawatiran. Nah, dalam hal ini kita diajar untuk tidak perlu ya bertanya-tanya ya, berspekulasi tentang kapan dan bagaimana hal itu akan terjadi. Karena kita mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Ya. Malaikat-malaikat di surga enggak tahu. Anak manusia pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Tetapi di sini kita diajarkan, biarlah kita selalu memandang dengan penuh pengharapan, menjalani hidup dengan sukacita kepada Kristus dalam kuasa dan kemuliaannya. Karena jikalau kita terlalu ya, mengandai-andai, berspekulasi, terlalu fokus pada berita-berita, tanda-tanda bencana alam, ini hanyalah menimbulkan ketakutan, menimbulkan kekhawatiran, menghilangkan pengharapan. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan nasihat, Tuhan Yesus memberikan arahan kepada kita supaya kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki sikap berjaga-jaga. Ini dimulai dari pasal 13 ayat yang ke-33. Kita harus memiliki sikap yang berjaga-jaga. Bukan sibuk bertanya-tanya kapan, bagaimana hal itu akan terjadi. Melainkan berjaga-jagalah ya dalam pengharapan menantikan kedatangan Kristus. Sikap berjaga-jaga yang dimaksud di sini adalah supaya kita berfokus pada tanggung jawab. Berfokus kepada tugas sebagai hamba-hamba Kristus. Ya. Mari kita perhatikan ayat yang ke-34. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya. Jadi kita ini diberikan apa Bapak Ibu? Tanggung jawab. Kita diberikan tugas oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, sudahkah tugas dan tanggung jawab ini kita laksanakan dengan baik? Tugas dan tanggung jawab apa? Ya. Memelihara iman. Yang pertama. Yang kedua, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ini tugas dan tanggung jawab pokok setiap orang Kristen. Ya. Memelihara iman dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sampai kapan tugas ini kita laksanakan? Sampai Kristus datang yang kedua kali. Sekali lagi yang perlu kita renungkan, bagaimana dengan diri kita? Ya. Apakah kita setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Atau jangan-jangan kita lupa akan tugas dan tanggung jawab itu.
Atau jangan-jangan kita hanya sibuk dengan kesenangan dan urusan kita sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, karena tidak sedikit umat yang lupa atau bahkan tidak mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang Kristen. Akibatnya apa? Ya, hidupnya tidak menghasilkan buah, ya. Gagal mewujudkan sikap hidup sebagai terang dunia, sebagai garam dunia, malah sebaliknya hidupnya menjadi batu sandungan bagi sesama. Hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, pada minggu ini, minggu Advent yang pertama, minggu pengharapan, marilah kita menjalani hidup dengan sikap berjaga-jaga, ya. Tekun melaksanakan tugas tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Wujud nyatanya dalam menyatakan kasih bagaimana, ya. Dalam menyatakan keadilan bagaimana. Minggu lalu kita sudah belajar, ya Bapak Ibu, bahwa keadilan itu diwujudkan dalam suatu kepedulian, ya. Kepedulian terhadap siapa? Kepedulian terhadap sesama. Bahkan peduli terhadap saudara kita yang dianggap hina. Saudara kita yang hidup dalam penderitaan, dalam kesusahan. Peduli untuk melayani sesama. Masih ingat, ya? Di mana kitabnya? Ya, dalam kitab Injil Matius pasal 25 ayat 37 sampai 40, ya. Sikap kepedulian. Kita mewujudkan damai sejahtera, ya. Kita mewujudkan sukacita. Sikap berjaga-jaga juga diartikan sebagai menjalani hidup yang bijaksana, ya. Beberapa minggu yang lalu kita juga belajar, ini saya ingatkan kembali, seperti 5 orang gadis bijaksana. Bagaimana sikapnya? Melaksanakan tugasnya, membawa pelita dan juga membawa minyak di dalam buli-buli, membawa cadangan minyak. Sikap berjaga-jaga, sikap antisipatif, ya. Nah, inilah sikap berjaga-jaga yang dimaksudkan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dalam pengharapan, dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Saat hening cukup. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan segala tempat, mari kita perbarui pengakuan iman kita menurut pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik di surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bersatu hati, kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhanlah Bapa kami bersyukur atas ibadah minggu yang terselenggara pada saat ini, di mana kami masih menyelenggarakan ibadah minggu di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus hadir di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap ibadah kami. Bapa dalam surga, pada saat ini kami berdoa untuk gerejamu GKJ Sabtu Mulyo. Kiranya Tuhan memberkati jemaatmu yang pada saat ini sedang mengarahkan di dalam program pengadaan tempat parkir di tahap yang kedua ini. Tuhan tolong supaya melalui setiap persembahan jemaat, donatur-donatur yang Tuhan gerakkan boleh mencukupi kebutuhan untuk pengadaan tempat parkir yang kedua ini. Bapa, kami pun berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu, untuk mereka yang sakit dan lemah tubuh. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menguatkan imannya, Tuhan menguatkan tubuh fisiknya. Berikanlah sukacita, berikanlah hati yang damai sejahtera, tumbuhkanlah pengharapan senantiasa, supaya umat-Mu terus merasakan cinta kasih Allah, kehadiran Allah dalam setiap kehidupannya. Bagi jemaat Tuhan yang masih menjalani studi, Tuhan memberkati, Tuhan tambahkan hikmat, kepandaian, berikanlah ketekunan dalam belajarnya, sehingga dimampukan untuk mengikuti setiap mata pelajaran, setiap mata kuliah dengan baik. Kami pun berdoa untuk umat-Mu yang bekerja. Berkati dan lindungilah dalam setiap pekerjaan yang dijalani Tuhan. Kiranya pekerjaan itu dijalani dengan sukacita, membawa berkah yang berguna untuk mencukupi kehidupan, membawa berkah untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang saat ini masih terus menjalankan pelayanannya di bidang kesehatan. Mereka yang berjuang, yang secara khusus dalam penanganan COVID-19 ini, Tuhan tolong supaya penanganan COVID-19 ini boleh terselenggara dengan baik. Lindungilah hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Berikanlah sukacita, berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan, juga setiap anggota keluarganya. Kami pun berdoa untuk rumah sakit Panti Waluyo. Tuhan memberkati, Tuhan menolong apa yang menjadi program, cita-cita, kerinduan rumah sakit Panti Waluyo ini untuk terus berkarya di bidang kesehatan. Kiranya Tuhan sendiri yang menunjukkan jalan, langkah, gerak pelayanan rumah sakit Panti Waluyo ini. Jika saat ini rumah sakit Panti Waluyo merindukan untuk boleh kembali melayani BPJS Kesehatan, kiranya Tuhan dengarkan. Tuhan kabulkan apa yang menjadi seru doa kami. Kami pun berdoa untuk TK SD Kristen Kartosuro. Kiranya Tuhan memberkati kepala sekolah, guru, karyawan, supaya melalui lembaga pendidikan ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan juga memberkati para murid
supaya mereka boleh mengikuti pelajaran dengan baik. Dan biarlah melalui TK dan SD Kristen Kartosuro semakin banyak orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami akhiri dengan bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan diambilkan dari kitab 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Untuk itu mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan NKB 208 bait yang pertama, tabur waktu pagi. Sampai senja, nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Bersuka bawa berkasnya. Dimohon jemaat untuk berdiri. Marilah persembahan ini kita haturkan di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, puji syukur dan terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini dan pemeliharaan-Mu pada hari ini. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, Engkau perkenankan kami untuk mengaturkan persembahan ini. Kami mohon Tuhan berkenan menerima dan menguduskan persembahan ini. Berkatilah hamba-Mu yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini ya Tuhan. Berikanlah kebijaksanaan sehingga persembahan ini sungguh-sungguh dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui Gereja Sabdo Mulyo. Apabila di dalam kami mengaturkan persembahan ini ada suatu hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu, kami mohon pengampunan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap puji syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.